Kembali di Inner Heart Talk. Di video sebelumnya kita sudah bahas bahwa hidup ini bukan pertandingan, bukan perlombaan, tetapi perjalanan. Dan tadi Mas Sony mengatakan bahwa ada teman perjalanan. Nah, kita akan lanjutkan pembicaraan kita tentang teman perjalanan. Boleh kita lanjut, Mas? Tadi menarik tuh tentang ada perlombaan, bukan pertandingan, tapi perjalanan. Dan ada temannya nih. Nah, temannya tuh gimana tuh, Mas? Iya, teman perjalanan. Jadi teman itu teman sahabat paling sejati, paling setia, paling selalu ada dimanapun kita berada. Kalau kita bilang teman kita tuh teman sekolah, kita lulus, temannya udah hilang. Oke. Kalau teman hidup ya atau pasangan anak kita udah mati, temennya udah nggak ada lagi kan. Jadi ini ada terus dari mulai kita pertama kali ada ya, bukan pertama kali lahir ya, pertama kali ada, sampai nanti akan ada terus menyertai kita kemanapun kita berada ya. Jadi itulah sahabat sejati kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Tuhan yang Maha Esa gitu. Kalau di Al-Quran misalnya di surat 57 ayat 3, aku bersama kamu dimanapun kamu berada gitu kan. Oke. Jadi artinya itulah teman kita sejati gitu ya, selalu menemani kita dalam perjalanan kita. Ada kata-kata misalnya, yang penting bukan kita jalan-jalan kemana, tapi siapa yang menemani, gitu kan? Ya, yang penting siapa yang menemani. Iya, ya? jadi kita kadang-kadang ngalamin hidup yang dalam kondisi up and down, ya kan? Dalam posisi up, kita selalu ada yang nemenin. Dalam posisi down pun kita ada yang nemenin. Jadi jangan pernah merasa diri kita sendiri, gitu kan? Nah, jadi inilah yang harus kita berakrab-akrab, mengajak diskusi, dialog, untuk membandingkan kita dengan diri kita sendiri. Karena yang paling tahu diri kita bukan kita loh. Oke. Yang paling tahu diri kita adalah teman kita ini. Tuhan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu loh. Jadi dia yang paling tahu kita. Paling tahu kelemahan kita di mana. Paling tahu hari ini kita harus ngapain. Paling tahu apa yang harus diperbaiki di dalam diri kita gitu ya. Paling tahu misalnya besok akan terjadi apa dan kita harus gimana gitu ya. Jadi paling tahu apa yang harus kita lakukan terhadap masa lalu yang pernah kita berbuat salah, apa yang harus kita lakukan. Dan Allah itu sebenarnya kan Al-Kalam. Al-Kalam itu artinya maha berkata-kata. Oke. Jadi selalu berbicara dengan diri kita itu. Masalahnya apakah kita bisa menyediakan diri untuk berbicara. Paling enggak dalam sehari itu ada waktu-waktu khusus gitu loh. Oke. Sehingga kita itu selalu membandingkan diri kita dengan versi diri kita yang Allah kehendaki gitu loh. Oke. Versi saat ini kita gimana, versi yang Allah kehendaki atau Tuhan kita kehendaki itu kayak apa. Dan tidak ada yang bisa merubah diri kita kecuali Allah. Jadi kalau ada kata-kata kita bisa merubah diri kita sendiri, sebenarnya bukan gitu. Allah membiarkan kita meraih potensi untuk kita menjadi lebih baik dan merubah diri kita sendiri. Nah, inilah comparing yang benar gitu loh. Comparing yang membandingkan kita dengan versi kita berdasarkan yang Tuhan kehendaki gitu. Oke. Dan itu pasti bukan kayak lebih ganteng, pakai baju baru. Itu terserah ya. Gitu Bukan ya. masalah lebih banyak mobilnya, Bukan. lebih banyak hartanya, bukan itu poinnya ya. Pasti itu misalnya lebih sabar, lebih bersyukur, lebih lepas, lebih ikhlas, lebih memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Lebih misalnya mempelajari hal-hal yang kita harus pelajari hidup ini, mengalami hal-hal yang harus dialami, membantu orang lain dan sebagainya gitu loh. Nah itu kita nggak bisa kasih satu formula yang berlaku untuk semua orang, karena tiap orang tuh beda-beda gitu loh. Makanya kan dari awal jangan dibandingin orang lain. Jadi nggak ada satu obat yang berlaku untuk semua orang gitu? Nggak ada. Oke. Karena tiap orang beda-beda. Oke. Termasuk dalam hal spiritual. Nggak boleh dalam hal spiritual si A dibandingin sama si B. Karena tiap orang beda-beda. Yang harus dibandingin adalah dirinya saat ini dengan versi dirinya saat ini menurut kehendak Allah gitu. Oke. Nah itu yang harus dibandingin. Kalau banding-bandinginnya seperti itu sehat gitu. Kalau yang tadi itu nggak sehat. Kalau yang ini bisa bikin bahagia yang sejati karena ngeliatnya kan ke dalam. Kalau yang tadi ngeliatnya keluar, artinya kita ada di lingkaran setan, mau mencari kebahagiaan tapi nggak nyampe-nyampe kira-kira gitu. Oke, nah ini menarik bahwa kita sering dengar ada statement man arafah nafsah faqad arafah robah gitu, Mas. Iya. Siapa kenal dirinya pasti kenal Tuhannya gitu. Karena ini juga mungkin baru disadari gitu ya bahwa oh iya ya, teman yang nggak pernah hilang, teman yang selalu mendampingi ya Tuhan, Allah gitu ya kira-kira. Nah, pertanyaannya adalah how to gitu, Mas. Gimana sih
caranya supaya kita bisa lebih mengenal diri, mawas diri, supaya kita nggak terlalu ter-attach dengan faktor-faktor saya ngebandingin sama orang itu, kekayaannya dia, kehebatannya dia, tapi benar-benar aware ke dalam gitu. First step-nya kira-kira gimana, Mas? First step-nya kalau tiap hari bangun pagi awali dengan diam dan bersyukur. Oke. Jadi kuncinya tuh bersyukur gitu. Jadi kita diam dulu 5 menit, 10 menit gitu ya. Lalu bersyukur, merasa dirinya komplit ya, merasa dirinya tuh komplit ya. Jadi lengkap gitu ya. Dan apa yang Allah udah berikan itu opportunity gitu ya. Kalau kita bicara manusia, selalu kita bilang, saya hanya manusia biasa dengan segala kelemahannya. Benar. Padahal kan kita manusia yang luar biasa dengan segala potensinya gitu loh. Jadi artinya kita apa yang Allah mau kasih di hari ini, ya kita dimulai dari pagi hari. Apa yang saya harus lakukan, apa yang saya harus benahi. Bicara dengan Allah itu kayak bicara dengan teman gitu ya. Ya kadang-kadang kita bicara dengan Allah itu kan kayak jauh, selalu harus ini kayak bicara dengan teman, karena kita benar-benar bisa berdiskusi, berdialog, tentu saja dengan secara sopan dan lemah lembut ya. Tapi apa yang harus dilakukan dan sebagainya gitu. Nah lalu akhiri hari dengan bersyukur lagi gitu dan mohon ampun gitu ya, dan evaluasi gitu. Apa yang kurang hari ini. Jadi yang tadi Allah sudah atau sahabat sejati kita itu sudah mengatakan A, B, C, apa yang sudah dilakukan dan apa yang belum, dan apa yang harus dilakukan esok hari. Caranya begitu, jadi bersyukur. Karena orang yang bersyukur dan merasa diri lengkap itu biasanya udah nggak bandingin dirinya dengan di luar dirinya. Mencari kebahagiaan di dalam gitu, kira-kira gitu. Oke, ini kan juga kita bicara masalah lingkungan ya Mas ya, bahwa oke, kita melakukan setiap hari mungkin dengan bangun diam, bersyukur gitu. Tapi kan kita connected sama orang-orang di luar yang ya dalam tanda petik auranya gitu ya, ngajak. Gimana tuh supaya punya tameng kitanya tetap konsisten lah, istiqomah bahasanya gitu Mas. Ya, itu tadi semua itu kan dari kesadaran ya. Jadi kalau kita udah sadar, nggak sekedar tahu tapi sadar, artinya sadar tuh dilatih dan dilakukan, dialami ya. Semua pengetahuan itu kan kalau nggak dialami kan hanya sekedar jembatan yang nggak ada manfaatnya gitu. Ya kalau kita udah sadar, maka kesadaran itu yang akan membawa kita kembali kepada apa yang kau kehendaki itu, yaitu comparingnya ke dalam. Nah yang kedua yang satu lagi saya mau bahas mungkin gini ya. Sebenarnya kita itu merasa diri kita harus lebih bagus dari orang lain. Dan sebagainya, membandingkan diri kita sama orang lain, lalu kemudian kita ngerasa diri lebih baik, kadang-kadang juga enggak gitu ya, lebih ngerasa di bawah atau di atas. Itu karena kesadaran spiritual kita yang menganggap kita dan orang lain itu kan terpisah ya. Iya, benar. Padahal ini kan kita hidup di universe. Universe itu artinya uni itu satu, verse itu ayat, satu kesatuan. Kalau bahasa kitab sucinya itu ahad gitu. Ahad itu satu kesatuan. Saya dan Kang Abu itu sebenarnya satu kesatuan. Ya. Kalau kita boleh dibilang beda suku ataupun beda agama pun, kita tuh saudara satu roh loh. Iya. Kita bersumber pada sesuatu yang sama, yaitu Allah. Ya. Sumber yang satu. Karena semua bersumber dari kemanusiaan itu sendiri gitu ya. Dan harusnya kita punya kesadaran semua ini sumbernya sama kok gitu. Hanya mungkin Kang Abu sama saya di perjalanan hidupnya beda gitu. Diperjalankan beda. Ngapain saya harus bandingin saya sama Kang Abu gitu loh. Kalau Kang Abu misalnya bisa lebih bagus, misalnya nih Kang Abu ngelihat Instagramnya orang gitu, wah dia bisa pergi ke Paris gitu ya. Terus Kang Abu ya staycation gitu ya. Dia happy gitu. Do you feel happy juga apa enggak gitu loh kalau orang lain happy? Ya kan? Ini bisa ngerasain dong kebahagiaan. Ngapain kita jadi iri dengki, bener nggak? Iya. Karena kita dan dia satu gitu loh. Iya. Ada rasa satu semesta gitu. Oke. Ya, jadi kalau ada orang yang sedih gitu kan, maaf, saya bisa tolong apa? Paling nggak kita doain kan? Ya. Kira-kira gitu. Jadi poinnya adalah bagaimana mengenal ke diri gitu ya? Iya, mengenal ke diri, lalu kita udah bisa mengenal ke diri dan tadi ya comparing segala macam tuh lama-lama kita ngerasa diri kita itu membesar gitu. Maksudnya membesar bukan jadi besar, kepala besar atau apa. Jadi kita tuh menjadi satu dengan semesta di luar diri kita gitu loh. Universe tadi ya? Iya, kalau jangan sampai kayak SMS, benar nggak SMS nggak? Apa tuh? Susah melihat orang senang melihat orang susah. Oke Mas, ini menarik banget. Kita udah bicara tentang bagaimana mengenal diri dan gimana sih cara sebenarnya untuk bisa mengenal diri. Kita akan bahas di video berikutnya.